daerah khusus Jakarta menjadi ramai pembahasannya karena tahu-tahu muncul dalam pembahasan rancangan undang-undang, tetapi semua partai politik menolak. Siapa yang termain di belakang ini? Apakah eksekutif atau legislatif selanjutnya dia menolak ketika sudah ketahuan, atau ini sebuah rezim yang membahayakan terhadap suasana mengembalikan ke Orde Baru? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, melawan ketidakadilan. Daerah khusus Jakarta, meskipun sudah ada gagasan IKN, tetapi Jakarta masih menjadi perbincangan. Ini sepertinya memberi kode. IKN masih menjadi perdebatan yang belum selesai, karena kita belum tahu siapa yang menang nantinya. Apakah Mas Ganjar sama Pak Prabowo yang pindah ke IKN, atau Mas Anies yang menang sehingga IKN gagal, sehingga perbincangan Jakarta sebagai ibu kota, sebagai daerah khusus, ditunjuk oleh presiden. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya kita bahas mengapa ini terjadi. Maksudnya mengapa muncul pemikiran presiden menunjuk sang gubernur DKI. Pertama kita baca di Kompas, 7 parpol menolak gubernur Jakarta ditunjuk presiden. Siapa pengusul pasalnya? Oh, ini dicari siapa pengusul pasalnya. Kemudian kalau di Antara, Pawah perintahkan Nasdem tolak gubernur Jakarta ditunjuk presiden. Ya, otomatis semua partai politik juga. Kemudian kalau di Detik, RUU daerah khusus Jakarta, PKB ungkap PDIP hingga P3 juga tolak gubernur ditunjuk presiden. Wah. Dan yang terakhir kita baca di CNN, anggota DPRD DKI kompak tolak gubernur Jakarta dipilih presiden. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang pertama dan yang terakhir. Maksudnya kita melihat DPR RI dan DPRD DPRD DKI Jakarta. 7 parpol menolak gubernur Jakarta ditunjuk presiden. Siapa pengusung pasalnya? Ini adalah yang ada di Kompas yang menggambarkan Jakarta. Kompas.com, mayoritas fraksi di DPR menolak usulan gubernur Jakarta ditunjuk presiden sebagaimana tertuang dalam draft rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta. Ini sepertinya draft RUU DKJ ini siluman ya yang usul, sehingga awalnya diterima selanjutnya ditolak. Tak sampai di sana, mereka juga mengaku tak mengetahui dari mana dan dari mana siapa asal usul ketentuan yang tidak diatur dalam pasal 10 ayat 2 rancangan Belit itu masuk. Ini siluman betul ini kalau begitu. Ketika RUU itu disahkan menjadi usul inisiatif DPR pada rapat paripurna Selasa lalu, hanya fraksi PKS yang menolaknya. PKS berpandangan bahwa pembahasan RUU ini terkesan terburu-buru dan minim partisipasi publik. Polemik pun muncul di media sosial ketika panja DPR terkait RUU DKJ, Ahmad Baitowi mengatakan bahwa masuknya ketentuan itu di dalam draft untuk menjembatani keinginan politik, yaitu kekhususan dan menunjuk langsung dan tidak melenceng konstitusi. Menurutnya usulan tersebut juga demokratis. Oh, nah ini ketahuan ini. PDIP, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Jumet Ginsa menilai pemilihan gubernur Jakarta melalui mekanisme penunjukan presiden bertentangan dengan prinsip negara demokrasi. Golkar Komisi 2 Ketua yaitu Ahmad Doli Kurnia menegaskan partainya belum setuju dengan mekanisme penunjukan gubernur maksudnya penunjukan gubernur Jakarta. PKB Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar juga tak sepakat dengan usulan ini
Ia menilai usulan tersebut merupakan ancaman bagi demokrasi di tanah air. Semuanya menolak. Terus siapa kok muncul draft RUU dan kemudian sampai lolos? Nah, kita lihat juga di CNN Indonesia, anggota DPRD DKI kompak tolak Gubernur Jakarta dipilih presiden. Sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta menolak rancangan Undang-Undang DKJ yang memuat draft gubernur dan wakil gubernur ditunjuk dan diangkat presiden. Wah, ini semuanya menolak. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Lucu bin ajaib, ada siluman yang masuk dalam draft rancangan undang-undang sehingga masuk pembahasan. Karena kalau tidak ada siluman, maka hal itu tidak sampai pembahasan, sudah hilang sebelum pembahasan. Bagaimana menurut kalian? Siapa yang sebenarnya bermain di belakang ini? Menurut analisis saya, pertama, bahwa ada beberapa yang perlu dicurigai dalam proses ini. Jadi pertama, pasti mengarah kepada ini teman-teman DPR. Meskipun selanjutnya para anggota fraksi dari berbagai fraksi menolaknya, baik PKB, Golkar, PDIP, Nasdem dan semuanya menolak. Padahal pada awal ketika menjadi draft RUU itu hanya PKS. Ini kan kalian pasti curiga, sebenarnya ada permainan apa ini? Kalau menurut saya temanya sudah berbeda. Ini sangat mungkin yang terjadi adalah pada waktu masih rancangan undang-undang, waktu itu belum ada yang namanya koalisi partai politik yang sudah fix. Tetapi waktu itu yang terjadi adalah partai-partai pendukung pemerintah bersepakat untuk bla 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 bla. Salah satunya adalah bagaimana DKI Jakarta itu bisa dikendalikan oleh partai-partai pendukung pemerintah waktu belum ada konflik. Tapi dalam perjalanannya kan pembahasan itu kan tidak pendek ya, panjang. Selanjutnya mereka mempunyai pilihan lain untuk siapa yang jadi capres-cawapres. Sehingga dalam perjalanannya langsung mengatakan PDI menolak, Golkar menolak, PKB menolak, Nasdem menolak, dan semuanya menolak. Ini analisis yang pertama. Jadi peta politik dahulu dan selanjutnya ketika ada proses bakal calon presiden, apalagi sudah ada capres, itu sudah berbeda, sehingga sangat masuk akal ini terjadi. Dan selanjutnya pada kesempatan ini semua menolak. Analisa yang kedua, bisa saja ini adalah faktor dari pemerintah, karena pemerintah mempunyai rencana bagaimana komunikasi itu lebih intensif, lebih mudah ketika ada penunjukan. Seperti pada waktu dahulu pemerintahan, taruhlah pada waktu Orde Baru, itu gubernur semacam kepanjangan dari presiden. Jadi yang menerjemahkan seperti apa presiden, seperti apa yang disampaikan, ataupun terkait dengan rencana, itu adalah gubernur. Di situ pada waktu rancangan atau undang-undang otonomi waktu itu perdebatan apakah otonomi daerah itu di level provinsi atau di level kabupaten kota, itu terjadi perdebatan yang serius. Namun kembali kepada tema bahwa selanjutnya pada waktu itu, pada waktu otonomi daerah, ya pada setiap pemerintahan masing-masing, dan suasana seperti Orde Baru, Orde Lama hilang, bahwa gubernur adalah kepanjangan dari pemerintah pusat, itu hilang. Nah, pada kesempatan kemarin, apalagi sesudah ada perbedaan cara pandang antara pemerintah pusat sama pemerintah DKI, daerah khusus Jakarta, daerah khusus istimewa Jakarta.
terkait dengan berbagai hal pembangunan infrastruktur, SDM, dan lain-lainnya. Hal itu selanjutnya pemerintah, ini analisis kedua, kemudian membuat regulasi dan selanjutnya dilempar kepada eksekutif untuk dibahasnya. Ya, analisa ini yang kedua ini sangat masuk akal. Kalian juga bisa menelaahnya. Yang pertama masuk akal, yang kedua masuk akal. Kemudian yang ketiga, kalau yang ketiga itu seperti ini, ada siluman yang bermain dalam proses ini. Meskipun mungkin dari kalian ada yang percaya terhadap siluman ataupun tidak, tetapi siluman bisa diartikan sebagai siluman yang sebenarnya atau siluman yang jadi-jadian. Jadi bisa saja manusia bermodal, bersemangat seperti siluman sehingga dia mengacak-acak sebagaimana keinginannya. Siapapun akan diacak-acak oleh inilah siluman. Pecinta masa depan tekankan kebenaran, lawan keadilan. Ketiga analisa tadi menurut saya masuk akal semuanya. Itu possible bisa terjadi pada suasana muncul rancangan undang-undang yang masuk pembahasan. Yang selanjutnya pada perjalanannya seluruh partai politik menolaknya di level pusat, di level provinsi DKI pun menolaknya, sehingga apakah produk siluman ataupun analisa pertama dan kedua selanjutnya menjadi kok berbeda ya, kok menjadi tidak sesuatu, bahkan seperti menjadi panggung bagi mereka untuk yang melawan terhadap rancangan undang-undang itu. Kami menolak karena bla bla bla, kami menolak karena bla 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 bla. Padahal sebetulnya kalau mencari itu nggak sulit ya, mudah dideteksi dari mana sumber rancangan undang-undang tersebut. Pecinta masa depan ini tekankan kebenaran, lawan keadilan. Semoga tiga hal itu tidak terjadi, bahwa siluman tidak terjadi, atau yang skenario terkait dengan pola baru dengan mengikuti pola lama itu tidak terjadi, ataupun juga yang seperti menjadi pahlawan kesiangan semoga tidak terjadi. Masyarakat bisa untuk menilai siapa yang bermain di belakang ini, dan endingnya jangan sampai orang-orang yang mempermainkan dalam tema regulasi konstitusi ini selanjutnya mendapatkan kepercayaan. Dia kalau dipercaya maka akan berefek panjang. Daerah khusus Jakarta bisa ditunjuk langsung. Ini membahayakan. Semoga bermanfaat, menjadi referensi untuk berdialektika, karena sampai saat ini memang masih perdebatan yang sengit, meskipun suasananya sudah berbeda dengan dahulu. Suasananya semua partai politik di level nasional ataupun level provinsi DKI Jakarta menolak, tidak, katakan tidak pada Gubernur DKI Jakarta ditunjuk oleh Presiden, karena itu adalah melawan demokrasi dan akan membahayakan terhadap kehidupan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.